Ini Bapak Ibu, saya berada di salah satu rumah pemanfaat air minum desa yang kebetulan beliau Pak Urip itu juga pengurus BPS PAM. Jadi pengurus tapi pengguna, dan di sini tidak ada apa jenengannya perbedaan antara pengguna biasa dengan pengguna pengurus, tetap tanggung jawabnya sama, haknya sama. Itu. Nah, sekarang saya hanya ingin seberapa besar sih manfaat air minum sebelum dan sekarang ada, itu berapa besar manfaatnya, secara ekonomis juga gimana. Monggo. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami sebetulnya dengan 5 rekan kami yang lain, karena kebetulan lagi 5 teman kami juga sedang beraktivitas model lah bahasa kerennya, sehingga yang kebetulan tidak ini saya kedatangan dari tim BUMDes. Alhamdulillah pada hari ini saya bisa menceritakan tentang bagaimana pengelolaan BPS PAM yang ruang lingkupnya adalah PHBS ya Pak ya. Ya, hidup bersih. Kami memang bermula dari pengelolaan kegiatan air bersih ini mulai dari tahun 2010 yang kita kenal dengan yang namanya bantuan dari Bank Simas, Simas ya, Bank Dunia. Dari Bank Dunia kurang lebih tahun 2010 hingga sekarang. Kemudian di awal pendiriannya memang kami tidak bisa optimal melayani seluruh jumlah kakak ya, jumlah keluarga yang membutuhkan air bersih di Desa Sudimara, karena kalau tidak salah sekitar 1.500-an jumlah kakak yang harus kami layani. Namun demikian kami sudah berusaha sedikit demi sedikit sehingga ya minimalnya kami 50% lah, 50% pada akhirnya nanti di akhir tahun ini untuk bisa terjangkau aliran air bersih. Perlu diketahui bahwa BPS PAM Andanawari, yang kami namai dengan Andanawari, arti bahasanya adalah sodakoh air ya Pak? Iya, dana air. Sodakoh air ya, ya. Andanawari. Bersedekah air. Bersedekah air. Jadi nama Andanawari ini memang mungkin dari Sanskerta atau dari bahasa apa kami kurang paham Pak Isnit. Ya, punggawanya yang bisa memahami arti bahasanya. Pelanggan kami punya catatan sampai hari ini alhamdulillah kami sudah bisa mengaliri jumlah SR satu Desa Sudimara itu 357 rumah. Kalau kita berhitung kakak mungkin banyak sekali karena tidak menjangkau hitungan kakak. Karena satu rumah itu bisa 2 kakak. Bisa dipakai teman. 2 kakak. Nah, ini 357 sambungan air dari 2 dusun. Hanya daerah-daerah yang relatif gampang airnya memang tidak kami optimalkan. Jadi kami mempunyai desa yang mempunyai wilayah yang memang kurang dari jangkauan air tanah ya Pak, sehingga kami optimalkan ke daerah timur sana. Itu sebesar 357. Terus terang untuk pengelolaan air ini memang kalau dikatakan ini sebagai usaha masih belum layak. Karena apa? Karena kami berusaha untuk ya seperti sesuai dengan namanya Andanawari, ini kami ingin berbagi tentang air dengan saudara-saudara kita yang memang di daerah Sudimara ini. Terutama kalau kemarau ya. Terutama kalau kemarau itu sumur biasa itu bisa digali sampai 30 meter. Itu pun kering kalau sudah kemarau, sehingga sangat tidak memungkinkan. Bahkan biasanya kalau musim-musim kemarau gini kami sering mengundang Pak Belangwir Pak ya. Oh iya, itu Pemadam, juga bantuan dari pemerintah daerah. Daerah. Tapi alhamdulillah dengan adanya BPS PAM ini kami bisa melayani daerah-daerah yang sangat rawan air. Sehingga kegiatan yang tangki bantuan tidak ada lagi. Tidak lagi, kami sudah bisa mencukupi. Namun demikian sebetulnya kalau kita cerita lebih dalam lagi, sebetulnya ya sangat menarik lah sebagai arena ibadah ini. Menariknya gimana? Menariknya ya pengelolaan air seperti ini memang
banyak sekali hal yang ekstra apa yang memeras otak dan keringat dan pemikiran yang luar biasa. Kami tarifnya cukup simple dan ini diharapkan untuk bisa kejangkau oleh seluruh lapisan masyarakat di Desa Sudimara. Jadi progresif tarifnya kami. Jadi 10 kubik pertama itu kami tarif 1.500. Kemudian 10 kubik kedua kami tarif 2000 ya. 10 kubik terakhir ke atas berarti itu kita tarif Rp2.500 dan abonemennya Rp5.000. Ini terus terang sangat ngepres karena setiap bulannya kadang-kadang kami juga mengelola keuangan ini ngepres sekali. Apalagi kita berpikir ke penyusutan peralatan-peralatan yang cukup luar biasa. Perlu diketahui sumber satu-satunya sumber di sini itu sumur bor dalam. Kami punya 3 sumur. Yang kedalamannya itu lebih dari 100 meter. Rata-ratanya 100 meter lah. 100 meter perawatannya itu yang sering sekali karena potensi tanah itu kan berbeda-beda, sehingga ada salah satu pompa yang memang mutlak harus selalu setiap 2 bulan atau 3 bulan di flashing. Nah ini kegiatan flashing ini adalah pembersihan sumur dalam yang menggunakan tekanan air tinggi, kemudian sehingga nanti bisa keluar lumpurnya, dan ini memakan waktu sampai 1 minggu lah persiapan. Nah ini biasanya menggunakan tenaga sampai 7-8 orang yang mempunyai pembiayaan yang cukup mahal, dan jika terjadi kerusakan di instrumen peralatan pompa ini juga cukup mahal. Nah ini yang saya katakan kenapa pembiayaan dari iuran warga ini memang terkadang ini sangat ngepres. Kadang-kadang malah kami sering merepotkan pihak-pihak lain, CSR lain untuk ikut membantu. Contohnya dalam hal pembelian submersible itu cukup mahal. Sekali pembelian bisa ada yang sampai 50 jutaan dan ke atas begitu. Sehingga ketika pompanya rusak dan tidak poyan kepada saya, kan saya harus menyediakan banyak keuangan yang kadang-kadang untuk operasional desa ini. Perlu diketahui juga operasional apa saja yang memang sangat dibutuhkan setiap bulannya. Yang jelas adalah karena sumur dalam ini kan pakai tenaga listrik. Ya. Tenaga listrik ini memakan pulsa yang cukup banyak. Kami sudah melobi ke tingkat PLN, ternyata masih belum bisa disetujui tarif sosial, sehingga dikira kami itu bisnis. Sehingga tarifnya lebih mahal. KWH-nya berapa ya? 12.000 atau 7.000 ya? Sekarang dari 3 pompa ini. Oh, nggak tahu loh, nggak paham. Sekitar 7.500 kalau nggak 7.500. Oh, pemakaiannya. Enggak KWH, tarif KWH-nya kan ada. Oh iya. Jadi totalnya setiap bulannya kami harus membeli pulsa sekitar 6-7 juta. 6-7 juta ini itu artinya biaya rutin ya? Iya harus itu untuk pulsa. Ya, untuk pulsanya sekitar gitu. Sementara pendapatan kalau saya lihat saja di bulan Maret 2020 saja itu pendapatan penarikan paling hanya 10.900.000. Nah ini sangat memprihatinkan sebetulnya. Ini belum perawatan lain yang sifatnya insidental. Contoh ada pipa yang pecah dan lain sebagainya. Ini pun kami juga harus ekstra, harus mengadakan keuangan yang cukup memadai, sehingga kadang-kadang minus begitu. Tapi tidak masalah, kami sudah berkoordinasi dengan pihak pemerintah desa. Alhamdulillah semuanya bisa diatasi. Yang penting semua aspek kebutuhan air dari masyarakat bisa terjangkau. Kemudian harapan saya sih ketika ini akan menjadi sebuah konsep bisnis, terus terang saja ini harus banyak keterlibatan dari pihak pemerintah, baik pemerintah desa maupun pemerintah pusat barangkali nggih. Ya, artinya minimal tarif disesuaikan. Ya, kalau berbicara tarif disesuaikan dengan tarif yang sangat murah ini pun bagi konsumsi rumah tangga di sini pun, kalau saya mau cerita semuanya pasti akan terkaget-kaget karena barangkali dari data yang sangat banyak ini pun banyak juga yang belandat pembayarannya karena mungkin ketidakmampuan membayar, atau mungkin karena image bahwa apa yang kami miliki di BPS
BP spam ini mungkin seolah-olah menjadi sebuah konsep hibah yang tidak perlu harus bayar. Nah ini memberi pemahaman ke masyarakat ini cukup tinggi kesadaran. Banyak kan bayar. Sehingga kesadaran itu memang cukup rumit jika ketika kita akan berusaha untuk menerangkan. Nah ternyata dari total tagihan ini sebetulnya kalau bisa tagihan ke masyarakat, sumbangan ke masyarakat itu bisa clear semua, barangkali mungkin kami itu tidak begitu kelimpangan dalam hal pengelolaan keuangan. Contoh kecil saja, misalkan kalau saya rata-rata biasanya 15 banyak 20 kubik, itu pun jika terjadi sesuatu lah, saya punya kegiatan yang berkaitan dengan air. Kalau normal 4 orang satu keluarga sekitar 15 kubik. Nah, setiap rumah tangga biasanya kalau standar seperti itu paling banter palingnya 20.000, 30.000. Ada juga yang sampai 100 sampai 150.000 per bulan. Namun demikian biasanya yang sampai hampir 100 atau 100 lebih bayarnya pun tidak kontan segitu. 100.000 bayarnya cuma 25.000. Nah ini tunggakannya dari semakin ke sana semakin banyak. Mungkin begini Pak Kurip, untuk yang akan datang atau kapan lah ya, kita harus proyeksikan pembayaran lewat billing. Oh iya, lewat billing sehingga nanti akan kita rintis untuk penanganan pembayarannya. Mungkin dengan admin kami bisa. Hanya sementara ini memang pelanggan itu kelewat manja Pak ya, karena terbiasa dijemput. Susah memang kalau mau merubah dari tapi akan kita coba. Pasti gejolak. Iya. Nah itu mekanismenya bisa pembayaran melalui billing, itu juga lebih banyak membantunya, karena terus terang kalau digunakan oleh tenaga kami itu 5 orang terjun ke masyarakat semua. Iya, wong listrik gelem bayar nang nggon. Iya, nah inilah. Kok banyu ora. Betul. Jadi kesadaran masyarakat terkait dengan penggunaan air ini belum seperti halnya saya dengan listrik. Ketika saya punya rekening listrik, kemudian pulsanya habis, mau tidak mau dia harus beli gitu Pak. Tapi ketika air itu bayarnya telat, air itu kami tidak tega untuk memutus karena ini hajat hidup yang sangat penting. Tapi ketika kami harus berupaya untuk mengelola pembayaran ini, kami bingung juga. Sehingga saya berkepenginan semua warga yang terkait dengan pelanggan BPS ini ya paling tidak konsekuen untuk membayar. Ketika tidak, ya minimal sama lah dengan listrik, ketika bulan jatuh tempo udah kita bayar semuanya. Ini kadang-kadang usaha desa itu biasanya seperti itu sih, gampang nah begitu Pak ya, gampang anu karo kaiki kan seperti itu. Nah tapi pada akhirnya akan jadi seperti ini. Mungkin ini kesalahan kami juga, karena dari awal kami sudah berupaya, karena di desa kami itu terus terang kritis banget masalah air bersih, sehingga kami harus memikirkan sampai benar-benar serius terkait dengan penyediaan air. Nah kemudian kami juga kepingin melirik dari kegiatan ini menjadi sumber pendapatan asli desa. Namun demikian ini dikembalikan lagi kepada persediaan warga. Ini kalau kita bandingkan dengan tarif PDAM sangat jauh. Nggak usah PDAM, sesama saja, sesama BPS desa, sesama Badan Pengelola Sarana Air ya. Sesama desa saja kami tergolong yang paling rendah dan belum pernah ada penyelesaian tarif ya. Ini kan mulai berlaku sejak berdirinya masih hanya punya sumur 1. Nah, sekarang punya 4 ya? Iya. 4 sama yang dangkal. Iya. Atau saya mau kasih tahu juga, ini tunggakan yang sampai hari ini bisa ya? Nggak bisa, boleh terbuka. Ini dari 2010 sampai dengan bulan Maret 2020, berarti 10 tahun lah. 10 tahun itu ada beberapa tunggakan yang tidak bisa kami tagih, tidak bisa kami ambil dari warga, yaitu sekitar 48 juta. Ya bertahap begitu, kadang-kadang geser turun, kadang naik terus seperti ini. Jadi rata-rata setiap tahun segitulah, 48 juta. Ini juga sebuah nilai buat kami itu sangat-sangat luar biasa, digunakan untuk kepentingan-kepentingan terkait dengan peralatan-peralatan yang harus kami beli. Dan cita-cita kami terus terang saja, dari mungkin kalau tidak salah 1.500 jumlah jumlah rumah ya,
jumlah rumah di Sudimara dan kami layani. Namun demikian ya kami harus mempunyai bantuan terkait dengan ya karena ngebor sumur dalam ini cukup mahal dan tidak semua titik ada sumber airnya yang bagus. Kurang lebih kami membutuhkan 4 lagi lah. Iya, karena 4 sumur dalam dan 1 toren apa namanya yang besar itu, water toren yang besar, yang kualitasnya reservoir yang sekitar 50 kubik ya. Iya, yang bisa menjangkau ke semua. Iya. Kami baru mempunyai reservoir yang besar 48 kubik. 46 kubik satu, kemudian reservoir yang kecil itu cuma berapa? 7 kubik. Itu 4 kubik ya. 10. Sana 10. 8 sana 8. Sawan 8. Oh, iya. Kemudian yang perut 4 kubik ya. Perut 2 ya 4 kubik. Jadi 4 sangat 12 kubik. Ya sangat minim dengan 357 sambungan dengan reservoir yang ya sehingga lama pompa bekerja jadi lama. Iya, durasinya lama. Sehingga mempengaruhi cepat rusak. Betul. Mungkin saya hanya bisa berbicara secara administratif ya karena bagian saya di situ sih. Kalau secara teknis mungkin nanti ke ketuanya yang ya. paham secara teknis harus seperti apa. Karena yang sering rusak juga itu panel-panel listrik gitu. Panel-panel listrik itu juga sangat-sangat rentan terhadap kerusakan. Sementara panel-panel listrik seperti itu juga harganya cukup lumayan besar karena berkaitan dengan air, karena konslet dan sebagainya. Itu sekali rusak bisa sampai 3 sampai 4 juta. Nah, mudah-mudahan ini ya sejauh ini sih kami bisa melampauinya ya dengan terseok-seok begitulah. Tapi insya Allah untuk waktu yang akan datang kami akan berusaha untuk merealisasikan ini menjadi sebuah konsep berusaha lah untuk membangun ya adidaya mandiri, profit oriented, tapi sekaligus sosial oriented. Ya. Jadi, kalau bicara kontribusi malah nanti ada yang tanya kontribusi untuk BP Spam ini, kalau saya ceritakan jadi ya karena bukan kontribusi ini sebetulnya, bukan upah, bukan di grup Facebook ya, di grup Facebook kayak karena grup Facebook kayak Briling itu ya, Facebook apa WA ya. Karena saya juga sering nge-share kegiatannya, foto-foto. Iya. Iya, ditanya kontribusinya berapa? Kontribusi ke desa berapa per bulan? Boh. Ya. Kontribusi ke desa terus terang kami berpikiran untuk ke wilayah itu karena kami untuk mengelola kehidupan kami sendiri pun kami masih terseok-seok. Iya. Walaupun ADART-nya sudah berbunyi, namun untuk memenuhi ADART-nya kami masih belum bisa. Dan perlu diketahui kami 6 orang bekerja, rata-rata kami berikan upah untuk sekedarnya juga sekitar 300.000, sehingga bisa dihitung berapa jumlahnya. Iya. Per anak, per orang. Itu yang 6 orang itu kan yang mencatati kedatangan. Yang mencatat ya bukan hanya mencatat, dia mengelola seluruhnya. Iya. Terutama paling katanya sih paling anggar pas ketemu pengguna tidak ada. Ya biasanya kalau penagihan ini biasanya tidak sekali jalan, biasanya sampai 2-3 kali. Itulah cerita-cerita suka duka. Iya, suka duka, keasikan tersendiri dalam hal pengelolaan air. Namun demikian kami berenam dan seluruh komponen ini insya Allah ikhlas untuk yang minimal untuk Anda nawari itu. Untuk untuk warga masyarakat Sudimara dan sekitarnya. Saya pikir hanya itu yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf jika mungkin banyak hal yang kurang pas, tapi kurang lebihnya seperti itulah. Demikian dari kami. Akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.